Hi guys, welcome back to my channel. I wanna say Happy International Women's Day. Jadi ini adalah video edisi khusus Hari Perempuan Internasional. Jadi saya buat ini video untuk kita bahas sedikit tentang Hari Perempuan Internasional begitu. Pada tanggal 8 Maret, seluruh perempuan di dunia itu merayakan peringatan Hari Perempuan Internasional. Nah, untuk tema tahun ini pada 8 Maret 2022 diangkat tema hashtag Break the Bias. Teman-teman tahu tidak apa arti atau apa maksud dari break the bias itu? Kalau teman-teman tidak tahu, jadi saya di sini mau sama-sama ajak kita untuk sama-sama belajar tentang arti dari tema untuk Hari Perempuan Internasional tahun ini. Jadi arti bias gender yang saya kutip dari website Koalisi Perempuan Indonesia itu adalah pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin daripada jenis kelamin lainnya sebagai akibat pengaturan dan kepercayaan budaya yang lebih berpihak kepada jenis kelamin tertentu. Misalnya lebih berpihak kepada laki-laki daripada kepada perempuan atau sebaliknya begitu. Nah, untuk lebih mengerti lagi, saya sudah siapkan ada beberapa contoh untuk kita lebih mengerti apa itu sebenarnya bias gender. Jadi mungkin contoh yang pertama itu, misalnya begini, kalau kita punya satu teman, misalnya di sekolah, misalnya ada teman kita punya teman perempuan ini yang dia tuh cantik dan dia tuh terkenal di kalangannya laki-laki. Dan dia bisa berteman baik dengan semua laki-laki begitu di kita punya sekolah atau di kita punya kelas. Dia tuh dianggap kayak perayu begitu. Dia tuh dianggap kayak, kalau kita orang Sumba kita omong kayak perempuan bagatang. Tapi kalau ada laki-laki yang terkenal di kalangan perempuan, dia bisa bersosialisasi, dia bisa berkomunikasi, atau dia bisa bergaul dengan baik dengan lebih banyak perempuan daripada laki-laki begitu, dia pasti dianggap populer. Terus ada contoh yang selanjutnya. Kalau laki-laki yang jadi ketua kelas, ini saya ambil contoh di sekolah. Kalau laki-laki yang jadi ketua kelas, dia tuh dianggap, wih bagus sekali dia mau jadi pemimpin begitu. Maksudnya kayak gimana? Laki-laki itu selalu identik dengan pemimpin begitu. Jadi kalau ada laki-laki yang menjadi seorang pemimpin itu pasti dia mendukungan kepada itu laki-laki itu banyak sekali begitu. Tapi kalau perempuan yang jadi seorang pemimpin, pokoknya dia mau jadi seorang pemimpin, misalnya dia mau jadi seorang ketua kelas begitu, pasti dia dianggap kayak, ih apa sih kalau perempuan yang ini memimpin nih, dorang akan lebih banyak pakai perasaan daripada pakai logika gitu. Pokoknya kalau perempuan yang jadi seorang pemimpin dia tuh pasti diragukan. Sementara kalau laki-laki yang jadi seorang pemimpin dia tidak diragukan. Kenapa? Karena budaya selama ini tuh sudah menganggap bahwa perempuan itu tidak cocok. Perempuan itu tidak identik dengan seorang pemimpin. Yang identik dengan seorang pemimpin itu adalah laki-laki. Terus kita lanjut lagi. Misalnya ini saya ambil contoh pada kita ranah orang Sumba. Jadi misalnya kalau dalam sebuah keluarga orang Sumba ada terjadi kasus KDRT, suami pukul istri begitu, dan akhirnya dia punya istri pulang kembali ke rumahnya dia punya orang tua. Terus dia istri mau lapor itu kasusnya dia kayak dia punya kayak polisi, misalnya dia mau lapor itu kasus ke polisi, pasti polisi hanya jawab kayak, sudah selesaikan pakai cara kekeluargaan saja, selesaikan pakai cara kekeluargaan saja, tidak usah lapor ke polisi begitu. Jadi nanti laki-laki bawa parang atau bawa hewan atau bawa kain begitu ke rumahnya itu perempuan untuk kasih ke dia punya orang tua atau untuk kasih ke dia punya keluarga besar sebagai bentuk tanda minta maafnya dia, dan ini perempuan akan kembali begitu ke rumahnya laki-laki untuk diambil kembali pulang ke dem rumah begitu. Tapi kita coba bayangkan ya, kalau itu hal terjadi pada perempuan melawan kepada dem suami begitu, atau mungkin dia melakukan tindak kekerasan kepada dia punya suami, pasti itu perempuan dia akan dianggap kayak, perempuan tidak benar ini, perempuan kurang ajar begitu, bisa-bisanya dia melawan dia punya suami. Atau pasti dia dianggap, didikannya orang tuanya ini perempuan ini terbaik, makanya pas dia berkeluarga dia sudah punya suami, dia melawan dia punya suami. Kita lanjut pada contoh selanjutnya. Misalnya kalau sosok perempuan yang menyuarakan atau protes tentang satu hal, itu pasti kita dianggap orang yang banyak omong begitu, terlalu banyak omong. Tapi kalau laki-laki yang mampu menyuarakan atau mampu protes, misalnya
protes tentang satu hal yang tidak benar mungkin dalam ranah politik atau pemerintahan begitu, itu dia dianggap wih keren sekali bisa menyuarakan dia punya pendapat, bisa wih dia punya pola pikir bagus sekali. Tapi kalau perempuan yang menyuarakan hal itu, yang melakukan hal itu, omong ide terlalu banyak omong gitu. Tapi beda kalau laki-laki yang buat. Terus contoh yang selanjutnya itu kayak kalau misalnya laki-laki keluar malam, itu mereka dianggap oh biasa saja. Kan mereka laki-laki sudah biasa keluar malam. Tapi kalau perempuan yang keluar malam pasti dianggap perempuan terbenar ini, masa jam begini belum pulang, masa jam begini masih keluyuran. Nah itu salah satu contoh bias gender juga. Atau kalau misalnya ada laki-laki, kalau laki-laki yang melakukan pekerjaan rumah, misalnya pekerjaan rumah yang identikan adalah pekerjaannya perempuan begitu, misalnya masak atau cuci piring atau sapu rumah, pel begitu. Kalau ada laki-laki yang bisa lakukan hal itu, mereka dianggap sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat keren, karena jarang ada laki-laki yang bisa buat begini begitu. Tapi kalau perempuan yang melakukan hal itu dianggap sangat-sangat biasa, karena memang tugasnya perempuan ya memang melakukan pekerjaan rumah. Kayak perempuan itu diidentikan adalah melakukan pekerjaan rumah. Jadi kalau ada laki-laki yang bisa lakukan, ya itu laki-laki dianggap keren sekali. Atau misalnya ada pemikiran seperti ini lagi yang lain. Misalnya kalau ada laki-laki yang bisa melakukan pekerjaan rumah, dia handal sekali melakukan pekerjaan rumah. Misalnya dia pintar sekali memasak atau sapu rumah, atau dia bisa cuci piring dan pekerjaan rumah lainnya, pasti dia tuh ada saja dan teman-teman yang ngomong kayak engkau nih ke perempuan saja, ke cewek gitu, engkau nih ke perempuan saja lakukan pekerjaan yang seharusnya perempuan lakukan. Tapi kalau ada perempuan yang bisa lakukan pekerjaannya laki-laki, yang biasanya diidentikan adalah pekerjaannya laki-laki, pasti perempuan dianggap kayak wih keren sekali engkau bisa lakukan ini, bisa yang biasanya laki-laki lakukan bisa engkau lakukan. Nah itu beberapa contoh bias gender begitu. Bias gender itu tidak hanya terjadi pada perempuan, tapi juga terjadi pada laki-laki. Seperti contoh terakhir yang saya bilang tadi, kalau ada laki-laki yang bisa masak, dong bilang engkau nih ke perempuan. Tapi kalau ada perempuan yang bisa melakukan pekerjaannya laki-laki, yang biasanya dong bilang itu pekerjaannya laki-laki, dong bilang wih engkau keren sekali. Atau sebaliknya, kalau ada laki-laki yang bisa lakukan pekerjaannya perempuan, mereka dibilang wih keren sekali, mantap sekali. Tapi kalau perempuan yang lakukan itu pekerjaan biasa sih, kan memang perempuan pekerjaan itu. Melalui ini hashtag Break the Bias yang diangkat pada 8 Maret ini untuk Hari Perempuan Internasional. Jadi perempuan di seluruh dunia itu diajak untuk berani melawan itu bias-bias gender yang bikin kita tuh tidak bebas mengekspresikan kita punya diri begitu. Jadi jangan takut untuk lawan hal yang buat kita tuh terkekang, yang buat kita tuh selama ini tidak bisa bebas melakukan apapun. Ingat, kebebasan itu bukan hanya punyanya laki-laki, kebebasan itu punyanya perempuan, punyanya semua umat manusia begitu. Kebebasan tidak hanya diciptakan untuk laki-laki, tapi kebebasan itu diciptakan untuk perempuan juga. Jadi saya harap kita semua melalui ini Hari Perempuan Internasional, kita sama-sama mau berani untuk lawan ini bias-bias yang selama ini sudah ditanamkan oleh budaya patriarki, yang buat kita tuh jadi salah untuk menilai orang lain, yang jadi salah untuk menilai gender-gender lain begitu yang berbeda dari kita. Jadi mungkin sekian saja yang saya bisa sharing dengan teman-teman. Terima kasih sudah nonton saya punya video. Segala kritikan, masukan dan juga saran itu saya sangat-sangat terima. Dan kalau ada teman-teman yang mau sama-sama sharing, tolong ditulis di kolom komentar di bawah. Jadi sekali lagi, Happy International Women's Day.